Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Malam hari ini kami dapat beribadah bersama, bersekutu bersama. Kami rindu ya Tuhan, saat seperti ini Engkau melawat kami, dan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan, Engkau berbicara, Engkau membimbing kami, menguatkan iman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, masih di dalam semangat bulan PI di bulan Oktober ini. Tema yang dipercayakan untuk kita renungkan pada hari ini adalah Gospel in the Family. Injil di dalam keluarga atau kepada keluarga. Bapak Ibu sekalian, suatu hari Rasul Paulus berkunjung ke kota Filipi. Dan di dalam kunjungannya ke kota Filipi, memberitakan Injil, singkat kata akhirnya Rasul Paulus dan Silas kemudian dipenjarakan. Nah, yang menarik adalah di dalam penjara, Paulus tidak merasa gentar, dia berdoa, memuji Tuhan, dan kalau saudara pernah mendengar kisah itu, di dalam penjara Filipi, Paulus tetap beriman pada Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, dan Tuhan melakukan perbuatan luar biasa. Penjara Filipi kemudian ada semacam gempa, begitu pintu-pintunya terbuka, dan dalam keadaan seperti itu, kepala penjara ketakutan. Dia pikir bahwa seluruh narapidana akan lari, dan itu akan menjadi masalah buat dia. Tetapi tidak ada satupun narapidana yang lari. Nah, di tengah situasi itu, lalu kemudian Paulus yang menenangkan kepala penjara ini. Nah, sekarang kita akan lihat percakapan kepala penjara ini dengan Paulus. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, akan saya bacakan. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi ketika kepala penjara di dalam kekhawatirannya dia bertanya, "Gimana supaya aku bisa selamat?" Jawabannya adalah, "Percayalah kepada Tuhan, bahkan bukan hanya kamu, tapi engkau dan seisi rumahmu." Yang menarik dalam ayat yang ke-32, selanjutnya dikatakan, lalu mereka, yaitu Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepadanya, kepada kepala penjara itu, dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Rupanya kepala penjara itu mengikuti nasihat Paulus dan memberi dirinya dan keluarganya untuk dibaptis. Puji Tuhan. Cerita tidak selesai di situ, kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Ia ini adalah kepala penjara, dan menghidangkan makanan kepada mereka. Perhatikan, ia sangat gembira, sangat bergembira, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Satu hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian, kepala penjara ini, dia bukan orang yang tadinya bukan orang yang mengenal Kristus. Tetapi ketika dia bertemu dengan Paulus, dan Paulus mengarahkan untuk dia percaya dan menerima Tuhan Yesus, bahkan bukan hanya dia dan seisi keluarganya. Dia merespon dengan baik, menerima, dan juga memberi dirinya dibaptis. Dan itu bukan sebagai suatu keterpaksaan, tetapi sesuatu yang tulus. Buktinya apa? Di dalam ayat 34, ia sangat bergembira. Mengapa dia gembira? Dia bergembira bukan hanya dia yang dibaptis percaya kepada Allah, tapi ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kegembiraan dari kepala penjara ini bukan kegembiraan yang yang sekedar kulit, cuma sekedar ya menyenangkan orang atau palsu.
Karena di dalam bahasa aslinya kata gembira ini adalah menggunakan kata agaliao, yang artinya sangat gembira, ya, sangat bersukacita, sukacita yang meluap-luap. Bahkan di dalam bahasa, di dalam kata dasarnya itu hamaliao, itu artinya adalah lompat-lompat, gitu ya. Kalau orang Surabaya bilang mencak-mencak, gitu ya. Artinya lompat-lompat kegirangan. Terus kalian, kepala penjara ini, dia bergembira karena dia dan seisi keluarganya akhirnya boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Pertanyaan pada malam hari ini adalah apakah Anda, apakah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga sudah merasakan kegembiraan itu? Sangat gembira sekali karena semua anggota keluarga telah diselamatkan. Kalau kita lihat, coba kita evaluasi keluarga kita. Apakah ada anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan? Ataukah pertanyaan lainnya adalah, apakah yakin bahwa semua anggota keluarga Anda telah percaya Tuhan? Kalau masih ada yang belum percaya kepada Tuhan, berarti mereka belum diselamatkan. Apakah kita bisa tenang, bergembira, bersukacita? Setelah kalau kita sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita, dan kita tahu mereka belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum diselamatkan, artinya di balik kematian, mereka akan mendapatkan bagian, yaitu hukuman kekal karena dosa. Maka harusnya kita tidak tenang, ya. Kita mengatakan kita cinta, tapi kita membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu. Nah, memang memberitakan Injil kepada keluarga, anggota keluarga itu tidak mudah. Ada beberapa alasan-alasan yang menarik, yang biasanya, ya, yang biasanya kita sampaikan. Mengapa sih kita itu tidak memberitakan Injil kepada anggota keluarga kita? Yang pertama, karena keluarga itu sudah mengetahui kelemahan atau kekurangan kita, karena kita hidup bersama dengan kita. Mereka hidup bersama dengan kita. Saya suka membaca satu artikel yang ditulis oleh Darren Carlson. Saya suka judulnya, ya, judul dari tulisannya begini: Sharing the Gospel with the People Who Change Your Diaper, diaper. Jadi membagikan Injil kepada orang yang mengganti popok Anda. Artinya memberitakan Injil kepada orang tua kita. Dia bilang tidak mudah, dia sendiri mengalami bagaimana susahnya dia memberitakan Injil kepada papa mama dan juga kepada kakak dia dan juga kepada ipar dia. Saudara, seringkali yang jadi masalah adalah karena keluarga adalah orang yang sudah tahu kelemahan kita. Jadi kita ini kalau memberitakan Injil, kita jadi gamang. Betul ya? Ada saudara yang merasakan begitu? Ada yang juga hambatan memberitakan Injil karena kita sadar posisi kita ini dalam keluarga tidak terlalu penting. Saya anak paling kecil, atau saya hidupnya dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain secara ekonomi saya kurang. Jadi kita minder, suara kita nggak didengar. Jadi itu yang kadang-kadang menjadi alasan kita tidak memberitakan Injil. Padahal sebetulnya enggak juga sih, gitu ya. Banyak anak-anak yang bungsu malah bisa memberitakan Injil kepada ayahnya dan sebagainya. Kita jarang. Alasan yang ketiga adalah kita itu tidak memberitakan Injil kepada keluarga karena kita itu jarang membicarakan hal-hal terkait dengan kerohanian kepada keluarga kita. Ya. Kalau ngomong makanan, asik. Ngomong jalan-jalan, oke. Ngomong pandemi, oke. Ngomong bisnis, ekonomi, oke. Tapi begitu bicara kerohanian, canggung, gitu ya. Ada nggak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengalami gitu? Ngomong makanan, oke. Ngomong pesta, oke. Tapi ngomong hal rohani, mulut rasanya kayak dikunci. Karena dari kecil kita jarang ngomong, ya, mengajak anak kita bicara tentang hal itu, atau sudah lama kita jarang membicarakan hal itu. Sehingga itu jadi alasan kita tidak memberitakan Injil. Alasan yang keempat biasanya adalah kita tidak tahu bagaimana cara memberitakan Injil. Saudara, saya suka dengan apa yang ditulis oleh Tom Elliff, bagaimana membawa keluarga mengenal Kristus. Dia berkata begini, di dalam tulisannya dia berkata,
terlepas dari keunikan hubungan Anda dengan keluarga Anda. Mungkin penuh kasih, mungkin ada lucu-lucuannya, atau mungkin ada direndahkan dan sebagainya. Terlepas dari segala keunikan itu, perlu diingat bahwa tanpa iman kepada Kristus, bahkan anggota keluarga Anda yang paling Anda kasihi nantinya akan menghabiskan kehidupan yang kekal itu di neraka, terpisah dari Tuhan dan terpisah dari Anda. Nah, ini yang perlu kita ingat malam hari ini. Kita boleh banyak alasan tidak memberitakan Injil kepada anggota keluarga kita, tetapi kita mesti ingat, tanpa Kristus, maka orang yang kita kasih hari ini, entah papa kita, mama kita, anak kita, kakek kita, nenek kita, orang-orang yang kita kasih, yang sekarang kita peluk, kita kasihi, tanpa Kristus, mereka nanti akan menghabiskan sisa hidupnya, seumur hidup yang kekal itu, di neraka, terpisah dari Tuhan dan terpisah dari Anda. Nah, kalau mengingat hal ini, maka kita harus ingat, disitulah kita dipanggil Tuhan, memberitakan Injil. Jangan tahan-tahan, mari lakukan pemberitaan Injil kepada keluarga kita. Mari membawa mereka kepada Kristus. Mari membawa Injil ke dalam keluarga. Nah, bagaimana melakukannya? Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu ini saya memikirkan hal-hal yang lebih praktis yang dapat kita lakukan untuk memberitakan Injil. Karena seringkali kalau kita konsep, nggak jalan-jalan. Maka malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian memikirkan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan ya untuk dapat memberitakan Injil secara praktis di tengah keluarga. A, B, C, D, tapi kita mulainya dari D, gitu ya. Maka poin pertama kita adalah D. Apakah ada yang bisa menebak di apa? Apa? Doakan, ya. Jadi langkah pertama di dalam pemberitaan Injil adalah haruslah dimulai dengan mendoakan. Kenapa? Karena pekerjaan pemberitaan Injil itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Orang itu tidak bisa bertobat terima Tuhan tanpa dilahir barukan oleh Roh Kudus. Maka kalau saudara ingin membawa orang tua Anda, atau suami, atau istri, atau anak kita mengenal Tuhan, maka dimulai harus dengan pekerjaan Tuhan. Mendoakan mereka. Nah, Paulus sendiri, Rasul Paulus yang luar biasa itu, berkata kepada jemaat di Tesalonika, dia meminta dukungan. Apa dukungannya? Rasul yang luar biasa itu memberitakan Injil itu, meminta jemaat Tesalonika untuk mendoakan dia. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Amin. Jadi doa itu penting di dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus saja nitip, tolong doain ya pemberitaan Injil ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau gitu apa yang didoakan? Ya, kadang kita ini ngomong doa-doa, tapi kita nggak tahu konkretnya apa sih kalau berdoa untuk pemberitaan Injil itu. Maka saudara sekalian, yang pertama, mintalah Tuhan untuk melembutkan hati orang yang kita akan bagikan berita Injil itu. Ya, mungkin itu adalah orang tua yang atau kakek nenek yang begitu dihormati, yang sudah punya pengalaman asam dan garam, atau orangnya keras. Ayo, Tuhan, tolong Tuhan, lembutkan hati dia. Doa yang lain adalah, mintalah Tuhan untuk meningkatkan pengaruh Anda dalam hidupnya. Kadang-kadang sekalian kita takut tadi ya, diremehkan, tidak didengar. Maka berdoa, Tuhan tolong, supaya kehadiran saya sebagai anak, kehadiran saya sebagai istri, boleh dihargai, diterima dengan baik, kata-kata saya didengar, sehingga pada waktunya Injil boleh saya sampaikan. Hal yang ketiga yang perlu didoakan adalah mintalah kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepadanya. Ya. Tuhan, tolong kapan saya bisa punya waktu, bisa sharing firman Tuhan, Injil kepada Mama. Saya pernah mendengarkan cerita kesaksian seorang teman. Ya, Tuhan, gimana supaya saya bisa memberitakan Injil kepada Mama, tapi Mama tinggal di luar kota.
Saya merantau, mama di kota asal saya. Gimana caranya? Tiba-tiba ada aja masalah, gitu ya. Keluarganya di mana, di daerah kena COVID, mamanya kemudian diungsikan tinggal sama dia. Nah, ini kesempatan, betul nggak ya? Tadinya nggak bisa ada kesempatan karena rasanya jauh di luar kota. Sekarang mama bisa bersama-sama di rumah. Nah, kalau sudah minta kesempatan, gunakan kesempatan yang terbaik. Nah, itu doa. Ya. Lalu berdoalah agar Anda diberi tahu sensitif. Kapan saat yang tepat Injil itu diberitakan dan bisa diterima dengan baik. Kalau enggak, kita jadi orang yang nunggu-nunggu terus. Takut, terus mama udah deket, sudah tinggal sama kita nggak pernah sharing. Ya. Jadi saudara, ini biar kita jelas dan konkret. Kadang-kadang kalau bilang, ayo kita doakan deh mama saya supaya terima Tuhan. Maksudnya yang didoakan itu apa sih? Yang didoakan adalah mama kita supaya dilembutkan, lalu kemudian doakan supaya kita dimampukan. Nah, saudara, itu adalah doa mengawali pemberitaan Injil. Nah, hal yang kedua, saudara sekalian, ya, langkah kedua atau hal yang kedua yang dapat dilakukan, yang perlu dilakukan di dalam memberitakan Injil kepada anggota keluarga, karena ini tidak mudah, saudara ya, memang tidak seperti memberitakan Injil di desa-desa, datang lalu besoknya pulang kembali ke Jakarta, ya. Tapi kepada keluarga, saudara sekalian, ada caranya. Butir kedua ini adalah apa? Ada yang bisa nebak? Ya, cintai, ya, cintailah, ya, cintailah anggota keluarga. Saudara, ini penting, walaupun saudara mengatakan saya cinta kok, musuh itu saya cinta sama papa saya, tapi cinta yang seperti apa, gitu? Cinta seperti apa yang kita tampilkan? Saudara, ada satu tulisan menarik dari Jesus Film Project, ya, ada tulisan tentang 5 tips untuk memberitakan Injil kepada keluarga. Maka salah satu tipsnya adalah layani keluarga Anda, bahkan jika mereka tidak pantas mendapatkannya. Kadang-kadang kita itu, aduh, kesel sama anggota keluarga kita. Oh, dia dulu nyakiti hati saya nggak mau deh, gitu ya. Yang penting beritakan Injil, tapi kalau suruh deket-deket, aduh, saya nggak mau deh. Dulu pernah slack, ya, pernah ada berantem. Setelah belajarlah melayani sekalipun anggota keluarga tersebut mungkin tidak pantas mendapatkannya. Seiring waktu, tindakan kebaikan cinta dan pelayanan yang konsisten menegaskan perubahan yang terjadi dalam diri kita dan akan meningkatkan pengaruh yang kita miliki terhadap orang lain. Jadi kalau kita mengasihi orang, melayani orang, ya anggota keluarga kita itu, maka lama-lama itu membuat kehadiran kita menjadi berarti. Gitu ya. Saya pernah kenal seorang mantu, ya, mau memberitakan Injil kepada papa mertuanya sama mama mertuanya yang belum kenal Tuhan. Susah sekali karena dia baru bergabung bersama keluarga sebagai mantu, betul ya? Tapi yang dia lakukan adalah dia belajar mengasihi. Dia belajar melakukan pendekatan. Sampai pada satu titik dia menjadi diterima dan kemudian dia mulai bisa memberitakan Injil kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Nah, saudara, jadi itu adalah cara, ya, mencintai, melakukan tindakan kebaikan. Kadang-kadang kita itu tanpa sadar, ketika kita bilang kita ingin memberitakan Injil kepada orang lain atau kepada anggota keluarga kita itu seperti menjadikan anggota keluarga kita itu objek dari proyek penginjilan kita. Dan itu kerasa, saudara. Ya, misalnya suami Anda, gitu ya, saudara mau bawa mengenal Kristus, lalu kemudian Anda memperlakukan sebagai objek dari proyek penginjilan, kerasa sekali. Dibawa ke sana, digotong ke sana, ikut KKR lah, dikasih undangan lah, dan sebagainya. Kalau tidak hati-hati, apa yang kita lakukan itu rasanya menempatkan anggota keluarga kita sebagai objek. Dan itu tidak bisa, malah tidak efektif. Tetapi kalau seseorang merasa dia dikasihi, diperhatikan, dilayani dengan kasih yang tulus, maka dia akan semakin terbuka kepada berita Injil. Ya. Jadi belajarlah untuk mencintai dengan kasih yang tulus, bukan sekedar
melakukan tindakan pemberitaan Injil kepada kepada anggota keluarga kita. Yang ketiga adalah B, gitu ya. Doakan, cintai. Maka yang ketiga ini ada yang bisa menebak? Ya, apa? Iya, bergaul. Bergaul. Bergaul, betul sekali. Ya. Jadi, saudara sekalian, pemberitaan Injil itu tidak terjadi kalau dalam konteks keluarga ya, tidak terjadi satu kali, gitu ya. Kalau kita pergi mission trip, kita persiapkan latihan memberitakan Injil, kita berangkat hari ini, besok sampai di desa, lalu kemudian kita cari orang, kita beritakan Injil, selesai itu 2 hari kemudian kembali ke Jakarta. Betul ya? Itu betul-betul namanya orang diberitain Injil, habis itu ditinggal. Tapi dalam hidup dengan keluarga, kita itu punya waktu yang panjang bersama keluarga. Nah, sehingga kualitas dari hubungan kita dengan anggota keluarga itu sangat penting. Maka kita harus bergaul. Melalui bergaul ada kata-kata yang disampaikan, ada relasi yang dibangun. Saya suka apa yang ditulis di dalam di dalam majalah In Mission. Itu adalah bagaimana tips untuk memberitakan Injil selama liburan bersama keluarga. Menariknya tulisan ini. Jadi dalam tulisan ini ada tips yang baik untuk kita pelajari. Jadi perlakukan mereka, yaitu anggota keluarga yang kita ingin beritakan Injil itu dengan sopan, seperti Anda memperlakukan teman-teman Anda. Lalu berdialoglah dengan mereka. Saudara, Injil itu adalah firman Tuhan, sehingga perlu ada dialog. Maka mulailah dengan berteman, berdialog, kenali beberapa teman mereka, bagikan antusiasme mereka untuk hobi, belajarlah menjadi teman mereka. Kalau Anda ingin memberitakan Injil kepada anak-anak, maka jangan anak dipanggil lalu diguruin. Ingat ya, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk engkau. Tapi jadilah teman buat anak-anak, memahami pergumulan dia, sehingga anak jadi dekat dengan Anda. Lalu kemudian pada waktunya pelan-pelan memberitakan Injil. Kalau Anda ingin memberitakan Injil kepada orang tua Anda, maka duduklah dekat menjadi teman buat orang tua Anda. Bergaul, berdialog, memahami pergumulan papa mama, hobinya, dan sebagainya. Sampai pada waktunya bisa dialog itu masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Jennifer Abercrombie di dalam tulisannya, ya, dia berkata begini, elemen penting lainnya di dalam membagikan Kristus kepada anggota keluarga adalah melibatkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita bersama dengan orang yang akan kita bagikan berita Injil. Jadi di dalam memberitakan Injil kepada keluarga itu, prosesnya bukan seperti kita berdebat, tetapi adalah berjalan bersama tiap hari. Ajak Tuhan datang bersama-sama di dalam hidup saudara, di dalam relasi dengan anggota keluarga yang ingin saudara bawa kepada Kristus. 1 Petrus 2 ayat 12 berkata begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, ini menarik sekali ketika jemaat waktu itu, ya, jemaat di kota Roma yang mendapatkan surat Petrus ini. Mereka itu hidup di tengah-tengah tekanan, aniaya, ya, kesulitan. Tuhan tidak mengatakan keluar dari kota itu, jauhi bangsa-bangsa asing, tidak. Tetapi firman Tuhan adalah tetap tinggal di sana, tapi miliki cara hidup yang baik. Bergaul dengan mereka, tetapi tunjukkan kualitas yang berbeda. Nah, kata cara hidup ini dalam bahasa Yunani-nya adalah anastrofe. Bicara tingkah laku, tutur kata yang baik. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi melalui perbuatan yang baik
dari pergaulan dengan mereka, lalu mereka melihat perbuatan kita yang baik, maka orang bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Jadi bergaul itu penting nggak? Penting. Ya, penting sekali bergaul itu. Demikian juga di dalam tulisan Petrus, di ayat yang lain dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi melalui bergaul, kemudian orang bisa melihat perbuatanmu, melihat hidupmu. Maka langkah berikutnya adalah melalui hidupmu, orang jadi melihat Kristus. Melihat bagaimana karya Kristus dalam hidup kita. Nah, saudara, kadang kita bingung, ya Musa Petrus, gimana saya bisa punya kesaksian hidup saya ini masih kadang-kadang buat salah, gitu ya, dan sebagainya. Saudara, kalau saudara mengalami hal yang seperti itu, ya ada satu kalimat menarik, tetap kembali dari Jesus Film Project, ya di dalam 5 Tips for Loving Family Members into the Kingdom, ya tulisan ini berkata begini, jangan khawatir, Anda tidak harus sempurna. Ya. Untuk dapat memberitakan Injil kepada anggota keluarga, tidak perlu kita menjadi orang yang sempurna. Tetapi, dikatakan yang menarik di dalam tulisan ini, mari fokus saja untuk membiarkan mereka melihat beberapa perkembangan utama. Ada dua hal utama yang biasanya dilihat oleh orang yang belum mengenal Kristus di dalam diri orang percaya, yang bisa menjadi kesaksian yang membawa orang mengenal Tuhan. Apa itu dua poin itu? Poin yang pertama adalah perubahan prioritas Anda. Kalau dahulu yang lebih kita pentingkan adalah uang, 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 hari ini yang kita pentingkan adalah bagaimana keselamatan dalam Kristus, misalnya gitu. Dulu yang kita pentingkan adalah hidup foya-foya, senang-senang. Sekarang yang kita pentingkan dalam hidup ini bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup ini bersandar pada Tuhan. Pada waktu dulu ketika kita mengalami masalah hidup zaman dulu sebelum mengenal Tuhan, mungkin kita bawaannya stres, atau mau bunuh diri, atau mau ke dukun, dan sebagainya. Hari ini, ketika kita sudah menjadi murid Tuhan, bahkan menghadapi pandemi yang berat sekalipun, kita nggak putus asa. Kita datang kepada Tuhan. Nah, pada waktu orang melihat prioritas hidup Anda, maka orang akan melihat kesaksian itu. Hal yang kedua adalah orang melihat pertumbuhan kita di dalam mencintai. Dahulu kita mungkin begitu pelit, kita mungkin menjadi begitu kikir, karena kita pikir semua adalah untuk kita, harta itu susah didapatkannya, ya semuanya mau kita kangkangin, kita bawa buat diri kita sendiri, kita lebih mencintai diri kita sendiri, tapi begitu kita menerima Kristus, cinta kita menjadi berbeda. Kita menyadari Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang tanpa syarat. Saya belajar untuk mengasihi sesama. Dulu saya nggak bisa mengampuni, tapi saya sudah belajar bagaimana menerima pengampunan Kristus. Saya belajar mengampuni. Nah, pertumbuhan di dalam dua hal inilah yang menjadi bagian yang dilihat oleh orang di sekitar kita, untuk kemudian mereka melihat Kristus yang hidup di dalam hidup saudara. Saudara sekalian, oleh sebab itu, mari bergaul dengan orang yang kita ingin bawa kepada Kristus. Walaupun kita tinggal serumah dengan anggota keluarga kita, jangan-jangan kita nggak bergaul karena kita datang, jarang ngomong, kita tidak mau tahu bagaimana pergumulan keluarga dan sebagainya. Akibatnya kita tidak bisa efektif membawa mereka kepada Kristus. Nah, yang terakhir adalah A. Pasti semua bisa menebak, ya. Adalah ajak. Ya. Jadi doakan, cintai, bergaul, dan kemudian ajak. Maksudnya apa? Mari kita minta kepekaan pada Tuhan seperti doa kita tadi. Ya, Tuhan ajarkan saya tahu kapan waktu yang tepat untuk memberitakan Injil. Di dalam perjalanan hidup bersama keluarga, maka kita mohon pimpinan Tuhan. Apakah ini saat yang tepat? Saudara, ada timing yang tepat yang Tuhan ingin gerakkan saudara. Kalau Tuhan gerakkan, jangan ragu-ragu, lakukan. Beritakan Injil. Ya. Saya suka apa yang ditulis oleh Max Stiles.
Di dalam buku tulisannya, How to Share Your Faith with Your Family. Dia berkata begini, penginjilan kepada keluarga itu seperti lari maraton. Penginjilan keluarga biasanya merupakan maraton, bukan suatu lari cepat. Jadi atur kecepatan Anda sendiri. Ya, jangan menjadi nggak sabaran. Aduh, saya sudah beritakan Injil ke papa saya, nolak. Ya udahlah, saya nggak mau lagi. Jangan, saudara. Jangan putus asa. Tuhan itu cenderung lebih sabar dan mengasihi keluarga kita daripada kita kadang-kadang. Jadi saudara, atur waktu saudara dengan baik, belajar sabar, memberitakan Injil kepada keluarga itu adalah sebuah lari maraton. Ya. Jangan pernah putus asa. Saya punya kenalan ya yang begitu ingin membawa papanya mengenal Kristus. Dan berkali-kali dia minta didoakan. Dia juga begitu sungguh-sungguh memberitakan Injil kepada papanya. Sampai papanya umur 70 tahun belum kenal Tuhan. Papanya umur 75 belum kenal Tuhan. 80 tahun belum kenal Tuhan. Dia hampir putus asa, tapi dia terus berdoa. Kalau ketemu saya titip, Mus Petrus tolong ya doakan papa saya. Maka saudara sekalian, dengan doa yang tidak putus-putusnya dan tidak putus asa juga di dalam memberitakan Injil, maka papanya menerima Tuhan pada waktu berumur 101 tahun. Luar biasa. Ya, jadi kalau saudara ini ada kisah kesaksian yang otentik saudara ya, itu jemaat di Mangga Besar, papanya menerima Tuhan pada usia 101 tahun. Ya, anaknya mendoakan udah belasan tahun, puluhan tahun, sudah hampir putus asa, bayangin. Papa 70 tahun belum terima Tuhan, 75 tahun belum terima Tuhan, 80 tahun belum terima Tuhan, 90 tahun, aduh cilaka Tuhan, kok masih belum terima Tuhan. Tapi anak ini luar biasa. Dia terus mendoakan papanya, mengajak papanya kenal Tuhan. Umur 101 tahun, papanya terima Tuhan. 2 tahun kemudian, yaitu umur 103 tahun, papanya dipanggil pulang ke surga. Oh, jangan pernah putus asa. Selagi ada kesempatan, terus lakukan memberitakan Injil bagi anggota keluarga. Amin. Jangan lupa, doakan. Berikutnya apa? Cintai, bergaul, ya. Lalu kemudian ajak mereka mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami, panggilan kami untuk memberitakan Injil kepada anggota keluarga kami. Ampuni kami kalau kami sering ya Tuhan mengabaikan panggilan ini. Kami mengasihi papa kami, mama kami, mengasihi suami kami, istri, mengasihi anak, mengasihi anggota keluarga kami. Tapi mereka belum kenal Tuhan dan kami membiarkannya. Tuhan, ampuni kami. Kami bisa ketawa-ketawa senang, melakukan banyak aktivitas, sementara mereka nasibnya di akhir kehidupannya mendapatkan maut dalam kekekalan. Tuhan, ampuni kami. Kami hari ini disadarkan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tolong Tuhan berikan kepada kami hati yang terus mendoakan mereka. Berikan kepada kami hati yang mencintai mereka. Bergaul dengan mereka dan pada waktunya Tuhan pakai untuk mengajak mereka mengenal Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan. Kami ingat beberapa nama anggota keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Malam hari ini kami membawa mereka kepada Tuhan. Silakan saudara sebutkan nama anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan di dalam doa saudara. Tuhan, dengarlah doa anak-anak-Mu. Mungkin mereka sedang mendoakan papa mama, mendoakan anak-anak, mendoakan suami atau istri, mendoakan menantu, cucu, besan. Oh Tuhan, tolong berkati supaya anggota keluarga ini boleh dibawa mengenal Kristus dan diselamatkan. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.